Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita telah diberi Allah kesempatan untuk sama-sama belajar. Semoga saja Allah memberikan kita pemahaman sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan buat kita. Tak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan mengajak para sahabat untuk berdiskusi atau berbincang-bincang ya tentang surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, judulnya Jantung Al-Fatihah. Mari sama-sama kita mulai diskusi ringkas kita ini dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, kita ketahui bahwa dalam Al-Quran surah yang pertama ada 7 ayat di mana setiap kita wajib membacanya, terkhusus di dalam sholat 5 waktu di 17 rakaat. Kita baca berulang-ulang, di mana juga kita telah melewati hari-hari yang selalu kita ulang-ulang, yaitu 7 hari dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dalam surat Al-Fatihah ada yang disebut jantungnya Al-Fatihah. Ya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dari ayat pertama hingga sampai ayat ke-7, karena tadi saya menyebutkan ada 7 ayat. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanirrahim. Dan ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Dan ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang ketujuh Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada ketujuh ayat pada surah Al-Fatihah ini kita berfokus pada ayat yang kelima. Kami menyebutkannya ada berdasarkan beberapa referensi dari para ahli ruhani. Pada ayat kelima ini disebutkan sebagai jantung Al-Fatihah, di mana bahwa surah Al-Fatihah ini dikiaskan oleh Allah pada diri manusia. Dan kita mengetahui bahwa manusia itu ada jantung di dalamnya. Bahkan alam semesta ini juga ada jantung, yaitu kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah membuat perumpamaan pada baginda Nabi Muhammad, dialah jantungnya alam semesta alam. Berdasarkan kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad, maka berjalanlah alam semesta hingga sampai hari ini. Nah, pada surat Al-Fatihah ayat kelima, kenapa kita sebut sebagai jantungnya Al-Fatihah? Di sini dia tertera pada ayat yang kelima. Nah, ayat ini mengandung makna paling pokok sebagai inti daripada kehidupan. Maka kita sebut dia sebagai jantung.
di mana bahwa manusia, jantung tadi itu adalah intinya hidup. Jika jantung tadi tidak berdetak, maka rusaklah manusia itu. Di mana pada ayat kelima ini, pada surah Al-Fatihah, dia bersesuaian dengan rukun Islam, di mana setiap orang yang muslim, dia harus memahami rukun Islam yang kelima. Sama-sama ada angka 5 di sini. Nah, pada rukun Islam yang kelima, ada rukun Islam yang pertama yang paling pokok yang harus kita pahami dan sering diabaikan oleh sebagian besar umat muslim, yaitu syahadat. Dan urutan yang pertama adalah tujuan dalam hidup yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita adalah Allah. Ketahuilah bahwa pada rukun Islam yang pertama itu bermakna aku bersaksi bahwa hanya Allah lah Tuhan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah adalah kekasih Allah Ta'ala, yang membawa kita kepada Allah, yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Dan ayat ini juga bersesuaian dengan para kalam-kalam ahli ruhani, seperti awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Maka ayat yang kelima ini disebut sebagai sindiran Allah agar kita memaknai bahwa Allah sangat ingin dikenal. Ya. Mari sama-sama kita bahas tentang Al-Fatihah ini. Bahwa pada surah Al-Fatihah ayat kelima ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang secara bahasa Indonesia kira-kira artinya Allah menyuruh kita untuk menyatakan cinta sebagaimana Allah sebagai sang pecinta, maha pecinta kepada para hamba-hambanya. Di situ ada kata iyyaka, iyyaka. Bahwa kata iyyaka di situ ada sindiran Allah bahwa antara hamba yang diciptakan Allah dengan Allah sang maha pencipta, Allah juga sang maha pecinta kepada para hambanya. Sungguh sangat dekat. Allah memberitahu kita melalui kata-kata ini, seolah ia berkata, aku begitu dekat. Tapi kita sering kerap kali, bahkan kita umat Islam yang selalu mengucapkan kata-kata ini, kita selalu mengabaikan kedekatan Allah terhadap kita itu. Bahwa setelah kata iyyaka na'budu, di situ bermakna secara bahasa Indonesia. Dalam kedekatan itu Allah menyindir kita
kita menyatakan kepada Allah dengan ucapan yang tanpa kita sadari akan kedekatan itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hanya Engkaulah tempatku bermohon. Lalu di situ ada penghubung. Wow. Dan sesungguhnya hanya kepadamu lah kami mengenal. Kenapa kami mengatakan bahwa ayat kelima ini bersesuaian dengan syahadat rukun Islam yang pertama? Bahwa kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bersesuaian dengan apa yang telah kita ucapkan dalam rukun Islam yang pertama, yang selalu kita ucapkan dalam setiap sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan. Dan aku bersaksi bahwa kekasihmu Muhammad adalah sebagai jalur penghubung kami kepadamu, ya Allah. Berdasarkan inilah, maka kami sesuai dengan referensi yang kami dapatkan dari para ahli ruhani, ayat ini dinyatakan sebagai jantung Al-Fatihah. Kenapa kami tadi mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini juga dikiaskan Allah pada diri manusia? Bahwa dalam diri manusia itu ada jantung, di mana pada jantung itu ada aktivitas yang tiada henti, tiada tidur, tidak makan, tidak ngantuk, dan tidak letih. Itulah sebagai bukti bahwa Allah selalu ada pada setiap diri manusia. Allah selalu menyertai setiap aktivitas manusia. Dulu Allah pernah mengatakan kepada seluruh ciptaannya di alam sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, benarkah aku Tuhanmu? Lalu para ciptaan Allah menyatakan, benar Engkau Tuhan. Artinya pada ayat ini Allah telah melukiskan bahwa kita telah berhadapan langsung kepada Allah Ta'ala. Sayang, para yang diciptakan Allah tidak menyadarinya dan kerap kali selalu mengabaikan Sang Maha Pencipta. Dia juga sebagai Maha Pecinta yang sejati. Bisa kita bayangkan, andai kita mencintai seorang kekasih langsung di hadapan kita, kita nyatakan cinta di hadapan orang yang di hadapan kita, lalu kita diabaikan. Apa yang terjadi pada diri kita? Ketahuilah, sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya Allah Maha Pencemburu. Allah sangat cemburu
dengan yang dicintainya. Kembali kita mengenang ada hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia buruk, maka hancurlah sekalian jasad. Ketahuilah bahwa di dalam diri ia bernama hati, jantung. Sahabat Taubih, pada jantung kita itu ada beberapa bilik. Di situ ada denyutan. Di situ ada titik di mana Allah membuat pesan-pesan di dalamnya. Tapi kita tidak memahami pesan-pesan Allah di setiap detik jantung kita itu. Allah menginginkan pada pesan-pesan itu bahwa kita harus melakukan apa yang ia ingin kita lakukan. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar kita dipertemukan dengan para ahli rohani, orang-orang yang terhubung kepada jantungnya semesta alam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengetahui bahwa pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat rahasia Allah, bahwa Allah lah rahasia pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah Allah menurunkan para nabi dan rasul agar kita segera kembali kepada Allah. Sekian dulu sahabat Taubih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sama-sama kita sudahi diskusi kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.